ada yang dengan Al-Quran itu macam-macam. Ada yang dengan Fatihah. Dengan Fatihah putaran pertama Bismillah terus, putaran kedua Alhamdulillahirabbil alamin terus. Kan 7 ayat ya. Jadi terus setiap satu putaran itu satu ayat sampai beres. Dan malahan kalau lihat di sejarah para ulama itu ada salah satu waliullah, Syekh Muhammad Jainal Maghribi. Beliau itu kan dawam membaca Al-Quran. Beliau itu membaca Al-Quran satu hari satu malam itu kalimat Fahidul Adat bisa sampai 70.000 kali kalimat. Lantaran kalau untuk para wali yang sudah mempunyai kalimat, waktu sedikit itu bisa digunakan untuk banyak ibadah. Dan muridnya itu bersaksi waktu membersamai beliau taubat, Syekh Abu Majen Al-Maghribi mulai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Hajar Aswad sampai pintu Baitullah itu 1 kali hafal. Dan muridnya itu bersaksi mendengar setiap huruf-hurufnya, setiap huruf-huruf yang dibaca oleh Syekh Abu Majen itu yakin terdengar. Itu di luar kemampuan manusia umum. Kalau kita mau misalnya kita tidak paham nih doa-doanya, mau membaca sholawat boleh, itu mau membaca misalnya terus saja Rabbana atina fid dunya boleh, itu mau ngikutin boleh, itu terserah kalau untuk doa. Kalau saya tidak terlalu fokus dengan doa-doa, lebih ke fokus ke rukun-rukun yang wajib-wajibnya gitu kan. Karena ini kalau untuk doa itu hukumnya sunat, tidak dibaca pun tolongnya tetap sah. Beda dengan syarat. Ya, beda dengan syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi itu tolongnya tidak sah. Makanya lebih fokus ke masalah rukun, syarat dan wajib. Adapun kalau untuk doa-doa kita bisa ngikutin. Nah, ini yang untuk pengenalan Baitullah. Ya, untuk yang pertama tidak perlu mengklaim identitas ke sana. Nah, ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Di pojok itu tenggara kalau nggak salah. Terus nanti ini pintu Baitullah. Nah, terus yang disebut dengan multazam itu mana? Yang disebut dengan multazam. Yang disebut dengan multazam itu tidak ada bentuknya. Ya, kalau multazam itu tidak ada bentuk. Kan kalau Hajar Aswad itu bentuknya pasti seperti ini. Terus Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Nizam itu bentuknya ada. Pintu Baitullah ada. Kalau multazam itu tidak ada bentuk. Jadi yang disebut dengan multazam itu jarak antara Hajar Aswad dan Baitullah kan ini. Nah, ini disebut dengan multazam. Salah satu makom ijabah itu kan sih multazam. Nah, Hajar Aswad, multazam, pintu Baitullah, terus makom Ibrahim. Nah, ini Hijr Ismail. Nah, kan tadi di syarat sah tawaf itu selama tawaf tubuh kita itu tidak boleh menyentuh Baitullah. Hijr Ismail ini termasuk juz Baitullah. Jadi kalau misalnya pas waktu tawaf ternyata agak kosong, terus mendekati Hijr Ismail, diusahakan tangan kita itu tidak boleh menyentuh Hijr Ismail. Lantaran Hijr Ismail itu termasuk daripada juz Baitullah. Sehingga kalau misalnya kita tawaf, misalnya putaran kedua tawaf, tangan kita itu menyentuh Hijr Ismail, itu tidak sah. Jadi harus mundur, diulang lagi putaran dari sebelum Hijr Ismail. Jadi tidak boleh. Tapi kalau biasanya sih jarang-jarang kita terlalu mepet ke Hijr Ismail, ke Ka'bah, jarang-jarang. Kenapa kita usahakan tidak terlalu mepet? Lantaran kalau terlalu mepet ke Baitullah itu paling rentan untuk terpecah. Mendingan agak ada jarak.